Dewan juri yang kami hormati, izinkan kami untuk presentasi. Mohon dengar dengan senang hati, bila salah mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Barekan, Ponorogo. Dengan saya Krista Fernanda, Saya Selumita Rizya Dunanda, Dan saya Devi Setiawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Telaah Pengaruh Kendaraan Listrik Terhadap Lingkungan dengan Pendekatan Panca Indera ala Dylan, Dekonstruksi Pengelolaan Lingkungan. Sektor transportasi adalah satu mata rantai jaringan distribusi penumpang dan barang yang telah berkembang secara pesat dan berperan sebagai penunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Sebagai sarana untuk membantu arus perpindahan manusia dan barang ke berbagai wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk membantu kebutuhan manusia. Hal tersebut tercantum dalam dongeng Brahma Kumbara, di mana ia memiliki ilmu yaitu raswa. Dengan memejamkan mata, ia sudah sampai ke tujuan yang telah ia bayangkan. Seperti itulah idealnya suatu kendaraan bekerja. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasannya semakin perkembangan zaman, maka semakin meningkat pula kendaraan yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah kendaraan listrik, di mana nantinya akan menjadi kendaraan masa depan Indonesia. Lalu dampak apa saja yang ditimbulkan oleh kendaraan ber-BBM dan apakah kendaraan listrik mampu mengubah wajah Indonesia secara signifikan? Demi menjawab rumusan masalah tersebut, penulis sebagai generasi muda berinisiatif membuat suatu karya tulis yang berjudul Telaah Pengaruh Kendaraan Listrik Terhadap Lingkungan dengan Pendekatan Panca Indera ala Dylan, Dekonstruksi Pengelolaan Lingkungan. Pertanyaan tersebut dapat kita uraikan menggunakan sudut pandang panca indera. Yang pertama yaitu indera penglihatan. Mata adalah aset yang sangat berharga bagi tubuh manusia, karena mata merupakan kamera tubuh. Selain itu, mata juga menyediakan persepsi dan kontribusi untuk menjaga keseimbangan Anda. Ketika mata mengalami gangguan, tentu saja juga akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebabnya yaitu polusi yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu indera penciuman. Bau dan aroma merupakan aspek yang ditangkap dan dialami oleh indera penciuman. Bau sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bau sedap, yang kedua dan bau yang tidak sedap. Salah satu dari bau yang tidak sedap itu diakibatkan oleh polusi udara. Polusi udara sendiri bisa diakibatkan oleh beberapa hal, contohnya yaitu karena asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor ini bisa dikatakan sebagai polusi karena terdapat beberapa substansi pencemar, yaitu yang pertama gas karbon monoksida CO, yang kedua sulfur dioksida SO2, dan yang ketiga yaitu nitrogen dioksida NO2. Untuk itu diperlukan sebuah inovasi dalam bentuk kendaraan bermotor yang tidak menghasilkan polusi, contohnya yaitu kendaraan listrik. Mengapa kendaraan listrik? Karena kendaraan listrik sendiri yaitu bersumber dari kendaraan listrik yang berbasis listrik, yang mana dapat dimasukkan dalam baterai dan tidak mengeluarkan gas-gas maupun zat yang berbahaya. Yang ketiga, indera pendengaran. Suara, musik, ataupun kebisingan merupakan aspek yang dipersepsi oleh indera pendengar. Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran suatu benda yang berubah sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Salah satu yang mengganggu pendengaran yaitu suara bising yang dihasilkan dari berbagai bentuk. Salah satunya adalah suara bising yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Pada kendaraan bermotor konvensional, biasanya dari mesin ataupun dari knalpot yang akan menghasilkan suara yang tidak enak untuk didengar. Dengan adanya suara tersebut, bisa saja kita akan kehilangan konsentrasi dan rasa nyaman saat berkendara. Situasi yang berbeda akan dirasakan apabila kita mengendarai kendaraan listrik. Memang benar apabila kendaraan listrik tetap mengeluarkan suara, akan tetapi suara yang dihasilkan tidak sebising kendaraan bermotor konvensional. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena tidak beroperasi menggunakan mesin internal combustion engine, maka kendaraan listrik hanya menghasilkan suara minimalis dan bahkan seringkali sulit terdengar dalam kecepatan rendah. Yang keempat adalah indera peraba. Perasaan sentuhan. Ya, itulah istilah yang cocok untuk indera peraba kita, apalagi jika bukan kulit. Kulit berfungsi sebagai penyerapan air, menjaga tubuh dari temperatur yang ekstrim, dan juga menjaga tubuh dari matahari yang merusak. Peranan kulit tersebut mengakibatkan kita harus berhati-hati dan senantiasa merawatnya.
Hal ini dikarenakan karena kulit memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Biasanya kerusakan kulit diakibatkan oleh pemaparan sinar matahari yang berlebihan. Karena sinar matahari memiliki sinar UV yang tinggi. Sinar UV ini yang nantinya akan merusak kolagen dalam kulit kita. Yang kelima yaitu indera perasa. Lidah merupakan organ tubuh yang berperan dalam menyadari setiap yang masuk pada mulut. Hal ini diibaratkan seperti istilah iritabilitas yang memiliki arti peka terhadap rangsangan dari luar, di mana lidah ini akan berhubungan langsung dengan sistem pernapasan. Pada saat hidung menerima rangsangan dari luar, tentu saja lidah ini juga akan berkaitan erat. Saat itu pula, lidah akan merasa tidak nyaman ketika menerima rangsangan dari luar, karena emisi gas kendaraan bermotor ini mampu mengubah susunan genetik yang ada pada tubuh manusia di dalam rongga hidung yang tertimbun dan rongga mulut yang akan bermanifestasi sebagai mikronukleus, di mana akan mengakibatkan kanker rongga mulut. Semakin berkembangnya kendaraan berbasis listrik yang dapat mendongkrak lingkungan agar tetap aman, nyaman, dan tentram. Oleh karena itu, perlu kepekaan masyarakat mengenai apa saja dampak yang diakibatkan oleh kendaraan BBM. Harapannya dengan uraian di atas, semua kalangan khususnya masyarakat dapat lebih peka dan menambah wawasan tentang kendaraan yang mampu mengubah dunia secara signifikan. Uraian di atas adalah pemaparan penulis tentang dampak kendaraan listrik dengan pendekatan panca indera. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan akhirnya, Dewan juri kami undur diri bila salah